Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samuel Setiawan dengan NPM 230611072 bersama rekan saya. Perkenalkan, saya Davi Christian dengan NPM 23061110026. Kami berdua ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk membagikan hasil tugas besar kami melalui video ini. Tugas besar ini berupa rangkuman atau summary dari modul 6 di NetaChad Academy. Tugas ini kami susun sebagai bagian dari pemenuhan nilai ujian akhir semester atau UAS untuk mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Atep Aulia Rahman, ST, MKom, CCNA. Kami berharap video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai materi yang kami pelajari dan memenuhi ekspektasi dari tugas besar yang diberikan. Kami akan memulai penjelasan dengan menyampaikan poin-poin utama dari modul 6 ini. Semoga video ini bermanfaat bagi semua yang menontonnya, terutama dalam memahami konsep-konsep dalam jaringan komputer. Terima kasih telah menyimak video kami dan mari kita mulai presentasinya. Oke, Oke, kita mulai dengan pengenalan. Apa itu data link layer? Data link layer adalah lapisan kedua OSI yang mengatur pengawasan data, kontrol akses media, dan deteksi kesalahan agar agar data dapat dikirim dengan benar antar perangkat dalam satu jaringan. Mengapa data link layer itu penting? Yang pertama, setiap jaringan memiliki media fisik. Yang kedua, setiap media membutuhkan cara khusus untuk mentransmisikan data, dan data link layer memberi bantuan untuk menyesuaikan pengiriman data. Faktor media mempengaruhi cara kerja protokol. Apa yang akan kita pelajari dalam modul ini? Yang pertama ada tujuan dari data link layer, yang kedua ada topologis, dan yang ketiga ada frame data link. Tujuan dari data link layer. Data link layer atau layer 2 dalam model OSI bertugas menyiapkan data jaringan untuk dikirim melalui media fisik dan memungkinkan komunikasi antar NIC atau Network Interface Card. Fungsi utamanya meliputi memungkinkan lapisan atas mengakses media tanpa perlu mengetahui jenis media yang digunakan, menerima paket dari layer 3 seperti IP4, IPv6, dan mengekapsulasi ke dalam frame layer 2. Mengatur bagaimana data diletakkan dan diterima dari media, menukarkan frame antar titik akhir melalui media jaringan, menerima data yang diekskapsulasi, dan meneruskan ke protokol lapisan atas yang sesuai, melakukan deteksi kesalahan, dan menolak frame yang rusak. Ini adalah ilustrasinya. Selanjutnya, tanpa layer 2, protokol layer 3 seperti IP harus beradaptasi dengan semua jenis media jaringan. Layer 2 mengatasi hal ini dengan menambahkan informasi NSC, tujuan, dan sumber ke dalam paket sebelum dikirim ke layer 1. Di sini menampilkan contoh bagaimana lapisan data link menambahkan informasi layer 2, Ethernet. Selanjutnya, jadi data link I triple I triple three 802 terdiri dari dua chip layer utama. Yang pertama dia akses kontrol adalah sublapisan data link yang diimplementasikan dalam perangkat keras seperti NIC. Fungsinya meliputi ekskapsulasi data dengan menambahkan alamat batas frame dan trailer untuk deteksi kesalahan, serta mengatur akses media jaringan terutama pada mode half duplex standar mencakup protokol seperti IEEE 802.3, 802.11, dan 802.15. Yang kedua ada Logical Link Control atau LLC, adalah sublapisan dari lapisan data link yang ditetapkan dalam standar IEEE 802.2. Fungsi utamanya dari LLC adalah menghubungkan perangkat lunak jaringan di lapisan atas dengan perangkat keras jaringan di lapisan bawah. Lapisan ini bertugas menambahkan informasi tambahan ke dalam frame untuk mengidentifikasi protokol layer 3
yang digunakan seperti IP5 atau IP6. Dengan cara ini, LLC memungkinkan berbagai protokol jaringan untuk berjalan di atas antarmuka dan media jaringan yang sama sehingga mendukung interoperabilitas antar sistem yang berbeda. Menyediakan akses ke media. Setiap lingkungan jaringan memiliki karakteristik berbeda dalam mengakses dan mengirimkan data melalui media. Pada internet LAN, banyak host bersaing untuk menggunakan media secara bersamaan, sehingga sublapisan MAC berperan penting dalam menyelesaikan kontensi akses. Sebaliknya, pada sambungan serial seperti router, hanya dua perangkat yang terhubung lalu langsung sehingga tidak memerlukan kontrol akses kompleks, seperti standar MAC IEEE 802. Dalam proses pengiriman data, router berperan menerima frame dari satu media, membuka ekapsulasi untuk mendapatkan paket layer 3, kemudian mengenakan kembali paket tersebut ke dalam frame baru yang sesuai dengan media berikutnya, lalu mengirimkan media fisik ke segmen jaringan. Lalu selanjutnya, sebagai contoh, router dengan antarmuka Ethernet untuk LAN dan serial untuk WAN menggunakan layanan data link layer untuk menangani perbedaan karakteristik media tersebut. Di sini ada protokol pada data link layer, umumnya tidak didefinisikan melalui RFC seperti protokol di lapisan atas. Pada model TCP atau IP, hal ini dikarenakan IETF hanya menangani protokol layanan di lapisan atas, bukan pada network access layer yang mencakup lapisan fisik dan data link dalam mode OSI. Sebaliknya, protokol dan standar untuk network access layer ditetapkan oleh berbagai organisasi teknik internasional seperti IEEE, Institute of Electronic and Electronic Engineers, ITU atau International Telecommunication Union, ISO atau International Organization for Standardization, ANSI, American National Standard Institute. Di sini ada berbagai logo-logonya. Lalu ada kuis di poin 6.1.5. Oke, jadi pada 6.1.5 di sini terdapat kuis mengenai tujuan dari data link layer. Di sini saya sudah mengerjakan dan ingin membagikan sebagai bukti jika sudah mengerjakan kuis ini. Ini pada nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5, nomor 6, Selanjutnya, kita akan membahas tentang topologis. Data link layer bertugas menyiapkan data jaringan untuk ditransmisikan melalui jaringan fisik, dan untuk melakukan tugas ini, lapisan tersebut harus memahami topologi jaringan, yaitu susunan atau hubungan antar perangkat jaringan dan interkoneksinya. Topologi jaringan terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada topologi fisik, karakteristiknya adalah menunjukkan koneksi nyata antara perangkat, end device, dan perangkat perantara seperti router, switch, dan access point, termasuk lokasi perangkat secara fisik seperti nomor ruangan atau posisi di rak, umumnya berbentuk point to point atau star. Di sini ada ilustrasi dari topologi fisik. Topologi logis menjelaskan cara data berpindah antar node di jaringan, menggambarkan koneksi virtual menggunakan antarmuka perangkat dan alamat IP atau layer 3. Yang terakhir dipahami oleh data link layer untuk mengontrol akses media dan pengiriman frame. Di sini ada ilustrasinya untuk topologi logis. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana WAN atau
Area network umumnya saling terhubung menggunakan 3 topologi fisik WAN yang umumnya digunakan. Yang pertama ada point-to-point. Ini adalah topologi WAN yang paling sederhana dan paling umum. Topologi ini terdiri dari sambungan permanen antara dua titik akhir. Ini ilustrasinya. Yang kedua ada hub and spoke. Ini adalah versi WAN dari topologi bintang, di mana situs pusat menginterkoneksikan situs-situs cabang melalui penggunaan sambungan. Point-to-point, situs cabang ini tidak dapat bertukar data dengan situs cabang lain tanpa melalui situs pusat. Yang ketiga, ada mesh. Topologi ini menyediakan ketersediaan tinggi, tetapi mengharuskan setiap sistem akhir saling berhubungan dengan sistem lainnya. Oleh karena itu, biaya administratif dan fisik dapat menjadi signifikan. Tips sambungan pada dasarnya adalah sambungan point-to-point ke sumpul lainnya. Topologi fisik point-to-point menghubungkan langsung dua node tanpa harus berbagai media dengan perangkat lain. Ini ilustrasinya dan karakteristiknya. Yang pertama, media hanya digunakan oleh dua node, sehingga tidak terjadi kotensi. Yang kedua, jika menggunakan protokol serial PPP, node tidak perlu mengecek tujuan frame, karena semua frame pasti untuk satu dari dua node itu. Yang ketiga, protokol data link yang bisa sangat sederhana karena tidak ada route alternatif atau banyak tujuan. Dan yang keempat, satu node mengirimkan frame dan node lainnya menerima langsung frame tersebut. Oke, di sini ada jenis-jenis struktur jaringan komputer. Ada dua. Yang pertama ada topologi modern. Start topologi, karakteristiknya semua perangkat terhubung ke switch pusat. Yang kedua, mudah dipasang kabel dan mudah ditelusuri saat gangguan. Lalu ada extend start topologi, karakteristiknya beberapa switch Ethernet saling terhubung digunakan untuk memperluas jangkauan jaringan. Jadi ini adalah isolasi start topologi dan extend start topologi. Selanjutnya ada topologi LAN warisan, legacy. Pertama ada bus topologi. Karakteristiknya, semua perangkat terhubung dalam satu jalur atau linear, tidak memerlukan switch, cukup dengan terminator di tiap ujung kabel. Umum digunakan di jaringan Ethernet lama atau koaksial. Yang kedua ada ring topologi. Karakteristiknya, perangkat terhubung membentuk lingkaran tertutup, tidak membutuhkan terminator, digunakan di jaringan token ring atau FDDI. Half duplex dalam mode komunikasi di mana dua perangkat dapat mengirim dan menerima data tetapi tidak pada waktu yang bersamaan. Contoh penggunaan jaringan LAN atau wireless LAN, topologi bus lama yang menggunakan Ethernet hub, karakteristiknya hanya satu perangkat yang bisa mengirim atau menerima data dalam satu waktu. Media komunikasi digunakan secara bergantian, bukan bersamaan. Di sini ada ilustrasi di mana server mengirim data ke hub. Yang kedua ada full duplex, adalah mode komunikasi di mana dua perangkat dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan di media yang sama. Karakteristiknya komunikasi dua arah secara simultan, tidak ada tabrakan data atau collision, meningkatkan efisiensi dan kecepatan transmisi data. Contoh penggunaan Ethernet switch beroperasi default dalam mode full duplex. Di sini kita bisa lihat jika server dan switch mengirim dan menerima data secara bersamaan. Selanjutnya, metode kontrol akses 6.2.6 akan dijelaskan oleh saya. Metode kontrol akses. Ethernet LAN dan WLAN adalah jaringan multi-akses. Artinya jaringan ini memungkinkan beberapa perangkat untuk terhubung dan mengakses media secara bersamaan, agar perangkat dapat berbagi media tanpa konflik. Digunakan dua pendekatan utama, yaitu
akses berbasis kontensi, dan akses terkontrol. Oke, ada dua pendekatan utama. Yang pertama, akses berbasis kontensi. Pada metode ini, perangkat bersaing untuk menggunakan media. Semua perangkat bekerja dalam mode half duplex, sehingga hanya satu perangkat yang dapat mengirim data pada satu waktu. Jika lebih dari satu perangkat mencoba mengirim data bersamaan, maka bisa terjadi tabrakan. Yang kedua, akses terkontrol. Metode ini lebih terorganisir karena perangkat diberi giliran untuk menggunakan media. Setiap perangkat menunggu gilirannya, sehingga tidak ada tabrakan. Namun, cara ini dianggap kurang efisien karena waktu terbuang ketika perangkat harus menunggu. Selanjutnya, akses berbasis kontensi, CSMA atau CD. Jaringan ini bekerja dalam mode half duplex, di mana hanya satu perangkat dapat mengirim atau menerima data dalam satu waktu. Jika dua perangkat mengirim data secara bersamaan, maka akan terjadi tabrakan atau disebut collision. Pada Ethernet LAN legacy, tabrakan dideteksi melalui mekanisme collision detection atau CD. Contohnya, yang pertama, NIC memeriksa apakah data yang dikirim sesuai dengan data yang diterima atau mendeteksi sinyal abnormal pada media. Yang kedua, data yang bertabrakan akan rusak dan perlu dikirim ulang. Proses ini memastikan jaringan tetap berfungsi meskipun ada konflik pengiriman data. Selanjutnya ada proses CSM atau CD pada Ethernet LAN legacy menggunakan hub. PC1 mengirim frame. Seperti gambar di samping, ketika PC1 ingin mengirim data ke PC3, NIC pada PC1 akan memeriksa apakah media jaringan sedang digunakan. Misalnya, carrier signal. Jika tidak ada sinyal, transmisi dari perangkat lain, media dianggap tersedia. Selanjutnya, jika pengiriman data, jika media tersedia, NIC pada PC1 akan mengirimkan frame Ethernet ke tujuan. Proses ini memastikan pengiriman data dilakukan tanpa gangguan atau tabrakan dengan perangkat lain. Selanjutnya ada gambar hub menerima frame. Hub Ethernet juga disebut repeater multiport, menerima dan mengirimkan frame ke semua port lainnya. Jika perangkat lain seperti PC2 ingin mengirim data saat menerima frame, perangkat harus menunggu hingga saluran kosong. Selanjutnya, ada gambar hub mengirim frame. Semua perangkat yang terhubung ke hub menerima frame, tetapi hanya perangkat dengan alamat tujuan yang sesuai, seperti PC3, akan menyalin frame tersebut. NIC perangkat lain akan mengabaikannya. Selanjutnya, akses berbasis kontensi CSMA atau CE. CSMA atau CE yang digunakan oleh IEEE 802.11 WLAN berfungsi mirip seperti CSMA atau CD dengan memeriksa apakah media kosong sebelum mengirim data. Namun, CSMA atau CA tidak mendeteksi tabrakan langsung, melainkan menghindarinya dengan menunggu sebelum transmisi. Setiap perangkat menyertakan durasi transmisi dalam datanya, sehingga perangkat lain tahu berapa lama media akan sibuk. Oke, pada gambar di samping, jika host A menerima frame nirkabel dari access point, host B dan C juga akan melihat frame tersebut dan mengetahui berapa lama media tidak tersedia. Setelah perangkat nirkabel mengirimkan frame 802.11, penerima akan mengirimkan tanda pengakuan atau acknowledgement agar pengirim mengetahui bahwa frame tersebut telah sampai, baik pada Ethernet LAN yang menggunakan hub maupun WLAN. Sistem berbasis kontensi tidak bekerja dengan baik jika penggunaan media sangat tinggi. Oke, selanjutnya di poin 6.2.9 ada kuis tentang topologis. Dan di sini saya telah mengerjakan kuis mengenai topologis dan sebagai bukti bahwa saya telah mengerjakan kuis tersebut. Oke,
Selanjutnya akan dibahas adalah frame data link. Frame. Frame data link berisi data yang telah dikapsulkan seperti paket IPv4 atau IPv6 dengan tambahan header dan trailer yang memungkinkan pengiriman melalui media lokal. Protokol lapisan data link bertanggung jawab atas komunikasi NIC ke NIC dalam jaringan yang sama. Frame memiliki tiga bagian dasar, yaitu header, data, dan trailer. Struktur frame bervariasi, tergantung pada protokol dan kebutuhan media. Misalnya, frame WLAN memerlukan informasi kontrol tambahan untuk menghindari tabrakan, sehingga header dan trailer lebih besar dibandingkan dengan frame Ethernet. Lingkungan yang lebih kompleks atau rentan memerlukan kontrol yang lebih banyak untuk memastikan pengiriman data yang andal. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping, di lingkungan yang rentan diperlukan kontrol lebih untuk memastikan pengiriman data. Oleh karena itu, ukuran header dan trailer pada frame menjadi lebih besar untuk memuat informasi kontrol tambahan. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang bidang frame di poin 6.3.2. Framing membagi aliran data menjadi kelompok terstruktur dengan menambahkan informasi kontrol ke header dan trailer. Struktur ini memungkinkan sinyal fisik dikenali dan dikode menjadi paket di tujuan. Bidang frame bervariasi tergantung pada protokol data link yang digunakan. Dengan standar tertentu, menentukan format spesifiknya. Tidak semua protokol menggunakan frame bidang dalam frame. Oke. Lapisan data link menambahkan trailer di akhir frame, seperti gambar di atas, untuk mendukung deteksi kesalahan, memastikan data tiba tanpa kerusakan. Trailer berisi ringkasan logis data, dikenal sebagai Cyclic Redundancy Check atau disebut CRC, yang dimasukkan ke dalam Field Frame Check Sequence atau bisa disebut dengan FCS. Saat frame diterima, node penerima menggunakan FCS untuk memeriksa apakah ada kesalahan yang terjadi selama transmisi akibat gangguan atau distorsi pada media. Selanjutnya, saya akan membahas tentang alamat lapisan 2 di poin 6.3.3. Lapisan data link menggunakan alamat fisik untuk mengirimkan frame melalui media lokal bersama. Alamat ini terdapat dalam header frame dan menentukan node tujuan pada jaringan lokal. NIC memeriksa alamat ini di awal frame untuk memastikan kecocokan sebelum memproses data. Header juga mencakup alamat sumber pengirim frame. Berbeda dengan alamat logis lapisan ketiga yang hierarkis. Alamat fisik bersifat unik dan tidak menunjukkan lokasi jaringan. Alamat ini tetap sama meskipun perangkat berpindah jaringan, sehingga hanya digunakan untuk komunikasi dalam media bersama pada jaringan lokal yang sama. Oke, host to router dan di bawahnya ada ilustrasi gambar. Router to router ada gambar ilustrasi. Router to host ada gambar ilustrasi di bawahnya. Gambar-gambar tersebut menggambarkan fungsi alamat lapisan 2 dan lapisan 3. Saat paket IP bergerak dari host ke router, router ke router, dan akhirnya router ke host, pada setiap titik perjalanan, paket IP tersebut dikapsulkan dalam frame data link yang baru. Setiap frame data link berisi alamat sumber data link dari NIC yang mengirim frame, dan alamat tujuan data link dari NIC yang menerima frame. Alamat lapisan data link digunakan hanya untuk komunikasi lokal dalam jaringan yang sama, dan tidak berlaku di luar jaringan lokal. Sebaliknya, alamat lapisan 3, seperti alamat IP, bersifat hierarkis dan dibawa sepanjang rute dari host sumber ke host tujuan, melewati beberapa jaringan. Jika data perlu melewati jaringan lain, router akan 1. Menerima frame berdasarkan alamat fisik. Kedua, melakukan dienkapsulasi untuk membaca alamat IP dalam paket. Ketiga, menentukan jalur terbaik menuju tujuan berdasarkan alamat IP. Dan keempat, membuat frame baru untuk mengirim paket ke jaringan berikutnya hingga mencapai tujuan. Selanjutnya saya akan membahas tentang frame LAN dan WAN.
Protokol Ethernet digunakan pada LAN berkabel, sedangkan komunikasi nirkabel menggunakan protokol WLAN seperti IEEE 802.11. Keduanya dirancang untuk jaringan multi-akses. Di sisi lain, WAN menggunakan protokol seperti Triple P atau Point-to-Point Protocol (HDLC), atau bisa disebut dengan High Level Data Link Control, Frame Relay, ATM, bisa disebut Asynchronous Transfer Mode, dan juga X.25. Meskipun kini semakin banyak digantikan oleh Ethernet. Dalam jaringan TCP atau IP, protokol lapisan 2 bekerja bersama IP di lapisan 3. Pemilihan protokol lapisan 2 bergantung pada topologi logis, media fisik, ukuran jaringan, cakupan geografis, serta jenis layanan yang diberikan. Protokol ini juga mengatur kontrol akses media dan digunakan oleh perangkat seperti NIC, router, dan switch. LAN umumnya menggunakan teknologi berbandwidth tinggi yang sesuai untuk lingkungan padat, pengguna, dan area terbatas seperti gedung atau kampus. Sebaliknya, WAN mencakup area yang lebih luas, sehingga teknologi bandwidth tinggi menjadi kurang ekonomis karena biaya koneksi fisik yang tinggi. Perbedaan karakteristik inilah yang menyebabkan pemakaian protokol berbeda antara LAN dan WAN. Dan di poin 6.3.5 ada kuis tentang data link frame, dan di modul 6.3.5 ada kuis mengenai data link frame yang telah saya kerjakan, dan sebagai bukti bahwa saya telah mengerjakan kuis tersebut. Selanjutnya di modul 6.4 ada latihan modul yang berisikan apa yang kita pelajari dalam modul ini. Oke, yang kita pelajari dalam modul ini yang pertama, tujuan data link layer. Lapisan data link atau lapisan kedua mempersiapkan data jaringan untuk transmisi melalui jaringan fisik dan mengatur komunikasi antar kartu jaringan atau NIC. Lapisan ini terdiri dari dua sublapisan utama, yaitu LLC dan MAC, di mana MAC menangani enkapsulasi data, pengalamatan, dan deteksi kesalahan. Router mengenkapsulasi paket ke dalam frame yang sesuai dan menggunakan metode akses media yang tepat. Standar dan protokol untuk lapisan ini ditetapkan oleh organisasi seperti IEEE, ITU, ISO, dan ANSI. Yang kedua, kita belajar mengenai topologis. Topologi jaringan terdiri dari topologi fisik dan logis yang mempengaruhi cara pengendalian akses data di lapisan data link. WAN umum menggunakan topologi point-to-point, hub and spoke, dan mesh. Sedangkan LAN multi-akses biasanya memakai topologi star, extended star, bus, atau ring. Komunikasi half duplex hanya mengirim data satu arah sekaligus, sedangkan full duplex memungkinkan pengiriman dan penerimaan simultan. Jaringan multi-akses seperti Ethernet, LAN, dan WLAN memerlukan aturan pengendalian akses media yang biasa berupa metode berbasis kontensi atau seperti CSMA-CD dan CSMA atau CE untuk menghindari tabrakan data saat beberapa perangkat mengirim bersamaan. Dan yang terakhir, kita belajar mengenai frame data link. Frame data link membungkus data jaringan ke dalam frame dengan menambahkan header dan trailer untuk mengatur pengiriman melalui media lokal. Frame terdiri dari tiga bagian utama, yaitu header, data, dan trailer, yang berisi informasi penting seperti pengalamatan fisik, kontrol akses media, dan deteksi kesalahan. Alamat pada lapisan ini hanya digunakan untuk pengiriman lokal antar perangkat dalam jaringan yang sama. Protokol lapisan data link yang digunakan bergantung pada topologi logis dan media fisik jaringan. Beberapa contoh protokol lapisan data link yang umum digunakan adalah Ethernet, 802.11 wireless, Triple P, ADLC, dan Frame Relay. Setiap protokol ini mengatur cara akses media dan format frame sesuai kebutuhan jaringan.
Dan di akhir modul ada kuis. Terakhir, di modul 6.4.2 ada modul kuis mengenai data link layer, di mana kuis tersebut mencakup 3 materi yang telah dibahas mengenai tujuan dari data link layer, topologis, dan data link frame. Di sini telah saya kerjakan dan sebagai bukti bahwa saya telah mengerjakan. Dan cukup sekian yang telah kita presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam menyampaikan materi. Mohon maaf, kami pamit undur diri dan terima kasih.